Panas dan lelah setiap hari aku rasakan, namun tak membuatku kapok untuk menjalani semua ini, karena memang sudah menjadi jalan hidupku. Aku hanyalah seorang pemuda kampung biasa yang sederhana dan tidaklah berpendidikan tinggi, yang tinggal di sebuah rumah bersama dengan orang tuaku. Namaku Rasim, sedangkan usiaku baru 23 tahun, dengan postur tinggi dan lumayan kekar, serta kulit sawo matang, cenderung gelap karena sering terkena sinar matahari. Setiap harinya aku selalu berada di sawah, membantu orang tuaku menggarap sawahnya, serta satu sawah milik Juragan Darsa, yang hasilnya dibagi dua. Selain menggarap sawah, kami juga memiliki 2 ekor sapi serta 4 ekor kambing yang menjadi tabungan jikalau membutuhkan dana mendesak. Dengan masih luasnya hamparan sawah dan kebun milik warga, tidaklah sulit untuk mencari makan ternak peliharaan kami. Tak seperti pemuda seusiaku yang lebih senang merantau ke kota atau kerja di pabrik, aku lebih memilih tetap di kampung untuk membantu orang tuaku yang sudah tua. Apalagi sekarang mereka masih menggarap sawah milik juragan yang sangat luas, membuat mereka pasti akan kesulitan jika aku tinggal. Seperti sekarang, saat sudah masuk musim tanam, aku disibukkan dengan pekerjaan di sawah, membantu bapak yang masih memegang mesin traktor milik juragan. Karena memang kami sudah sangat dipercaya oleh Juragan Darsa untuk mengurus sawah dan traktor miliknya. Bahkan urusan lainnya pun juragan juga percaya denganku. Aku sudah sangat kenal dengan Juragan Darsa dan keluarganya. Begitupun sebaliknya. Sejak dulu aku sudah sering ikut membantu kerja padanya hingga sekarang. Juragan Darsa sendiri orang paling kaya di kampung ini dan memiliki 2 istri. Yang satu Juragan Diah, sedangkan yang satu entah siapa namanya. Karena istri mudanya orang kampung sebelah yang juga cukup kaya, dan hanya beberapa kali aku bertemu dengannya, mengingat aku sibuk dengan pekerjaan di sawah. Aku bergantian dengan bapak membajak sawah dari yang kami garap sampai milik orang lain, yang bayarannya akan kami bagi dengan Juragan Darsa sebagai pemilik traktor. Hari ini sangat melelahkan karena dari siang sampai petang aku terus membajak sawah, karena bapak ada perlu di kantor kelurahan. Jadi cuma aku sendiri yang menjalankan traktornya. Ketika hari mulai gelap, aku keluar dari lumpur dan berjalan pulang, yang ternyata tinggal aku sendiri. Sedangkan traktornya aku biarkan di sawah seperti biasanya. Aku berjalan melewati jalan setapak yang sudah mulai sedikit rusak, menuju sebuah rumah besar yang tampak di pinggir area persawahan dan agak jauh dari rumah yang lainnya. Rumah itu milik Juragan Darsa yang memang paling besar dibanding dengan rumah lainnya di kampung ini. Saat sampai terlihat sepi, hanya ada sebuah motor yang entah punya siapa.
Aku kemari untuk memberikan uang hasil traktor hari ini yang sudah aku potong sebagian jatah untukku yang menjalankan traktornya. Namun berulang kali aku mengetuk pintu dan mengucap salam, tidak ada yang menjawab. Padahal ada motor di luar yang tentu pasti di dalam ada juragan. Karena lama menunggu dan merasa badanku yang sangat lelah, maka aku putuskan untuk pulang saja dan memberi uangnya besok, sekalian berangkat ke sawah. Tapi baru beberapa langkah pergi dari teras, aku mendengar suara yang cukup keras dengan intonasi yang jelas, seperti orang yang sedang bekerja. Ku perjelas lagi pendengaran sambil mencari sumber suara yang ternyata berasal dari samping rumah, dekat dengan gazebo yang menjadi tempat bersantai. Memang gazebo itu agak tertutup dengan pagar bambu di bagian samping serta tembok tinggi di bagian belakang yang membuat rasa aman dan nyaman dari pandangan orang luar. Karena suara makin jelas, jadi aku lebih mendekat dan melihat secara langsung yang ternyata ada juragan dia serta seorang yang aku kenal, yaitu sebagai pekerja di kandang ayam miliknya. Ternyata memang benar, suara itu berasal dari mereka yang masih tetap bekerja membajak sawah dengan semangatnya. Padahal hari sudah gelap dan hanya cahaya lampu taman yang menjadi sumber pencahayaan mereka. Namun tetap saja masih terlihat bagian sawah yang meski dibajak. Karena tak ingin mengganggu pekerjaan mereka, buru-buru aku pergi agar mereka bisa lebih fokus lagi dalam mengolah setiap sudut sawah. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan pekerjaan mereka yang masih saja dilakukan walau sudah malam, yang entah Juragan Darsa tahu atau tidak. Namun menurut dugaanku, Juragan dialah yang meminta pekerjaannya itu untuk membajak sawahnya, seperti yang aku lihat tadi. Sampai rumah aku langsung mandi untuk menyegarkan badan sekaligus pikiran yang cukup melelahkan akibat melihat sawah Juragan dia dibajak. Padahal Juragan dia ini cantik dan putih, walau umurnya mungkin sudah masuk 40 tahun, tapi tetap mempesona dan aduhai menurutku. Tambahan dari gundukan yang cukup besar yang selalu memanjakan mata dengan keindahan yang alami. Tapi baru kali ini aku melihat sawah Juragan dia yang bisa dibajak oleh orang lain yang notabene-nya orang biasa. Aku berpikir apakah aku juga bisa membajak sawah milik Juragan dia yang terkenal kaya di kampung ini. Pasti akan sangat terhormat, apalagi Juragan dia dikenal sangat baik dan ramah. Walau sudah mempunyai banyak uang, tetap rendah hati dan suka menolong. Malam sudah larut, tapi mata ini masih sulit untuk dipejamkan karena masih terbesit bayangan sawah yang sangat mudah dibajak dengan traktorku yang punya tenaga besar. Memang traktorku lebih besar tenaganya, tapi ukurannya lebih kecil.
namun tidak kalah panjang dengan traktor yang digunakan tadi, dan pasti hasilnya akan lebih bagus. Karena terus terfikirkan olehku, lama-lama membuat kepalaku pusing dan capek sendiri, yang disusul dengan rasa kantuk ditambah dengan badan lelah. Jadi aku tertidur sampai pagi. Esoknya aku bangun seperti biasa, walau masih ngantuk karena kurang tidur. Tapi tetap saja aku harus kembali bekerja. Setelah sarapan dan minum segelas kopi, kini saatnya aku berangkat ke sawah, membantu bapak membajak dengan traktor milik Juragan Darsa. Namun sebelum sampai di tempat tujuan, aku mampir dulu ke rumah Juragan Dia untuk setor uang hasil traktor kemarin yang sempat tertunda karena Juragan Dia sedang bekerja. Kembali saat sampai di rumahnya masih sepi. Ku ketuk beberapa kali sambil mengucapkan salam, yang kali ini dijawab dari dalam yang seperti suara Juragan Dia. Kamu Sim, ada apa pagi-pagi sudah kemari? Tanyanya Juragan Dia yang masih memakai baju tidur tipis serta nerawang. Ini Juragan mau ngasih uang traktor, jawabku. Orang kaya memang bebas dengan pakaian yang ingin mereka kenakan, padahal bisa membuat adik kecil bangun seketika. Biasanya kamu kasih sore Sim, kok tumben sekarang pagi? Tanyanya. Itu Juragan, apa saya lupa kemarin, jadi baru bisa sekarang, kataku mencoba tetap tenang. Saat kulirik, Juragan Dia wajahnya tersenyum sambil tetap memandangku, yang membuat aku jadi lebih grogi. Padahal aku sudah menjawab setenang mungkin. Kalau begitu saya permisi dulu Juragan, mau ke sawah, kata aku. Tunggu dulu Sim, saya ada perlu sama kamu, penting, kata Juragan Dia yang membuatku bingung. Entah ada perlu apa Juragan Dia padaku, tapi yang jelas aku juga tidak bisa menolaknya, mengingat dia sudah banyak membantu keluargaku serta memberi pekerjaan padaku. Ayo masuk dulu, kamu sudah sarapan belum? Tanyanya. Sudah Juragan, jawabku sambil mengikutinya masuk ke dalam yang terlihat juga sama sepinya. Memang Juragan Dia tidak punya pembantu, semua pekerjaan rumah dia kerjakan sendiri. Bahkan sawahnya juga dia traktor sendiri yang dibantu seseorang kemarin. Kami sampai di halaman belakang yang terdapat kebun bunga yang begitu indah, serta ada pintu gerbang kecil yang jika dibuka langsung menuju area persawahan. Di tempat ini juga ada tutup gundukan yang bisa aku lihat sedang digantung begitu saja, yang membuat mataku melihat keindahan dari setiap warnanya. Sim, yakin kamu kemarin lupa ngasih uangnya atau gimana? Tanya Juragan Dia yang kini duduk di kursi yang menghadap ke kebun, sedangkan aku tetap berdiri di sampingnya. Iya Juragan, soalnya badan saya capek, jadi saya lupa kalau bawa uang. Pas sampai rumah baru ingat. Tapi karena sudah malam dan takut ganggu Juragan, makanya pagi ini baru saya kasih.
Mendengar jawaban dariku, juragan dia hanya tersenyum sambil manggut-manggut. Terus kemarin sore yang ketuk pintu, siapa Sim? Kata juragan dia yang kembali membuat aku bingung. Aku diam sambil berpikir bagaimana lagi harus kujawab. Sedangkan semua pertanyaan juragan dia selalu tepat pada saat itu. Kamu sudah berapa lama ikut saya Sim? Pasti tahulah gimana saya. Terus gimana juragan Darsa juga. Tapi kamu gak tahu apa yang sedang saya rasakan Sim. Suara juragan dia yang mulai sendu. Melihat wajah juragan dia yang sedih, aku duduk di sebelahnya, tapi tetap diam karena bingung harus bagaimana. Sejak lama saya memendam semuanya sendiri Sim. Sampai akhirnya saya tidak kuat lagi. Sebagai seseorang yang masih sangat butuh, jadi saya mengambil jalan itu Sim. Penjelasan dari juragan dia. Makanya apa yang kamu lihat kemarin itu karena saya minta bantuan sama dia buat tolong saya. Karena saya gak tahu lagi mau minta tolong sama siapa lagi Sim. Kalau juragan minta pasti akan saya bantu, kata aku yang entah dapat keberanian dari mana sampai bisa ngomong seperti itu. Karena itu saya panggil kamu kemari Sim, buat belajar bajak sawah yang benar. Apalagi kemarin sawah saya belum selesai. Jadi sekarang pakai traktor kamu buat bajak sawah saya. Nanti saya ajari. Mungkin ini saatnya aku membantu juragan dia yang sudah banyak membantu keluargaku dengan belajar yang giat membajak sawahnya pakai traktorku sekarang. Tanpa menunggu lagi, kami langsung mulai membajak sawah juragan dia yang tadi sudah dia perlihatkan letaknya, yang ternyata ada airnya walau tidaklah banyak. Karena semangat mudaku yang bergelora, dengan cepat aku pacu traktorku. Sampai akhirnya juragan dia tersenyum setelah kerjaku selesai. Pagi ini aku sudah lelah dulu sebelum membantu bapak. Namun aku juga senang bisa belajar dari juragan dia tentang membajak sawah yang baik dan benar menurutnya. Apalagi aku belajar sekaligus membantu juragan dia. Jadi tenaga dan konsentrasi harus double agar sawah yang bersih itu bisa aku tanami lagi suatu hari nanti. Kini aku pamit pada juragan dia untuk membantu bapak membajak di sawah yang sesungguhnya. Walau sebenarnya tenagaku juga sudah terkuras. Sebelum pergi, juragan dia berterima kasih pada aku sudah menolongnya dan juga sangat senang dengan hasilnya yang tidak akan dia lupakan. Juga akan minta bantuan lagi besok. Aku hanya mengangguk dan keluar dari rumah juragan dia dengan hati yang gembira karena hidupku lebih berguna lagi, bisa membantu orang lain seperti juragan dia. Gimana menurut kalian? Apa aku harus selalu membantu juragan dia? Atau aku harus menghentikan semua ini? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.